akhirnya timbul nyeri di dada, perih, panas sekali gitu, panas. Kemudian tembus di punggung kiri. Nah, yang lebih sakit tuh di punggung kirinya itu. Kalau punggung kiri sudah sakit, dipijit itu di punggung, ya kerian, kemudian pijit di punggung sebelah kiri. Pijitnya itu enggak bisa pijit biasa dengan jari gitu, nggak bisa, harus pakai siku, Mbak. Oh, Jadi pakai siku pakai ini ya, Bu, siku, ya? ya. Karena jari udah nggak terasa gitu ya, Bu, Nggak ya? terasa. Ya. Jadi yang mijit juga nggak kuat, yang dipijit saya juga nggak terasa. Yang pijit siapa itu, Bu? Ya itu, suami itu dari muda ya, Pak, dari pengantin baru sampai tua kemarin, sampai umur 58 ya, itu selalu seperti Masya itu. Allah. Solusinya seperti itu. Kalau nggak begitu ya sesak, Mbak, sesak nafas gitu. Jadi Bapak jadi tukang pijitnya Ibu tiap hari gitu ya, Ya Bu, ya? seperti itu. Ketika nyeri melanda gitu, Bu. Betul ya. Ibu sampai ketahuan penyakit Ibu itu ceritanya gimana, Bu? Kapan gitu loh, Bu, itu? Ya Kan itu saat kan itu belum ketahuan ya, Bu, Ibu sakit apa, belum kan ya, dikira pikirnya cuman masuk angin ya. masuk angin, capek-capekan gitu aja ya, Bu, ya? Iya. Ya, ketahuan itu ketika tahun 2005 ya. 2005 itu PNS itu kan ada check up, Mbak, check up kesehatan secara keseluruhan. Jadi semua dicek. Nah, ternyata di situ ditemukan penyakit yang saya derita sejak kecil itu nggak nyana-nyana kalau itu ternyata, yaitu jantung saya bengkak. Oh, jantung Ibu bengkak. Iya, seperti itu. Jantung bengkak. Terus tindakan dokter waktu itu gimana, Bu? Ya, dokter bilang kalau saya harus berobat setiap bulan dan harus minum obat rutin. Jadi saya waktu itu kan adanya dokter umum dan dokter spesialis dalam ya waktu itu. Oh. Jadi, seperti itu. Belum ada dokter jantung di Belum. kota Ibu ya? Ya seperti itu. Ibu tiap hari kan harus konsumsi obat gitu ya, Bu, ya? Apakah kondisi Ibu semakin membaik saat itu, Bu? Nah ini ya, Pak. Saya tuh minum obat setiap hari, obatnya juga banyak sekali, tapi ternyata tidak kunjung reda gitu loh, rasa nyerinya itu sakit sekali sampai tangan ini, dada ini nyeri sekali, terus yang kiri sampai tangan, jadi tangan kiri itu diangkat gini hampir nggak bisa, nggak kuat gitu, berat sekali itu. Jadi hanya meringankan saja, tapi yang kayak nyeri-nyeri sesak itu kadang masih timbul, sering timbul. Ya karena pekerjaan banyak, lelah sedikit nggak boleh lelah. Padahal pekerjaan menuntut saya harus mengerjakan kan itu. Jadi setiap 2 minggu sekali itu harus ke tukang pijat, tukang pijat maksud saya. Nah, juga ini suami kan setiap hampir 2 malam sekali itu pasti pijat dengan itu. Nah, justru dengan obat-obatan itu, Mbak, itu akhirnya muncul berbagai macam penyakit. Yang namanya obat jantung itu kan ada yang ini pengencer darah. Nah, pengencer darah itu kemudian ada yang diletakkan di bawah lidah, kalau sesak itu kan di bawah lidah. Nah, itu akibatnya mahnya kena. Jadi tambah lagi penyakit mah. Muncul penyakit baru ya, Bu, ya, dengan banyaknya konsumsi obat tadi. Ya. Iya, Bu. Terus tambah lagi, Mbak, itu kalau dulu waktu saya muda itu seringnya kan tekanan darah rendah. Tapi ketika dewasa itu tekanan darah tinggi. Nggak taunya tekanan darah tinggi itu memang keturunan keluarga dari simbah, ibu, kakak itu semua tekanan darah tinggi seperti itu. Masya Allah. Jadi belum ada solusi ya, Bu, ya, ketika Ibu sudah rajin minum obat gitu ya, Bu, ya. Iya. Dan tidak semakin membaik gitu ya, Bu. Iya, akhirnya itu tahun 2016 itu dari dokter dalam merujuk saya ke dokter
spesialis jantung. Oh, 2016 itu Mbak. di mana itu Bu? Ya di Martirayu, Kudus masih. Iya. Nah setelah itu diobati beberapa bulan, kemudian diberikan tindakan, tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit provinsi Karyadi di Semarang sana. Nah di sana dengan harapan mungkin ibu ada sumbatan. Nah, kalau ada sumbatan ya perlu pasang ring gitu. Nah itu setelah sampai di Karyadi, saya diopnam, kemudian suruh puasa, kateter, ternyata hasil kateter itu tidak ada sumbatan, Mbak. Alhamdulillah. Iya, tidak ada sumbatan. Iya, Bu. Terus harus bolak-balik ke Semarang ya selama beberapa bulan, cuman tidak menambah sehat tapi tambah stres. Karena apa? Jalan Kudus Semarang itu kan waktu itu ini pengecoran, Mbak. Sehingga saya harus berangkat dari rumah ya. Berangkat dari rumah itu pukul 3 pagi, nanti pulang sampai rumah itu pukul 9. Nah, seharian penuh ya Bu ya. Kemudian hasil dari kateter itu ternyata ini ditemukan pembuluh darah di bilik kanan di jantung saya itu terlalu kecil, Mbak. Terlalu kecil sehingga tidak bisa dipasang ring. Tidak bisa dipasang ring. Solusinya gimana, Dok? Ya udah minum obat seumur hidup nanti. Oh, Masya Allah. Terus ya saya terima itu, Mbak Is. Ya kalau memang solusinya harus minum obat seumur hidup ya sudah saya terima gitu. Cuman kok dari hari ke hari kok nggak tambah baik. Rasa nyeri itu masih kayak ditusuk-tusuk gitu loh Mbak Gi. Ini apa punggung tuh kayak ditusuk-tusuk. Punggung ya, punggung belakang sini ya iya. Bu. Jadi kalau pas ada kegiatan diklat di luar kota misalnya di Semarang ya, itu ya karena setiap harinya itu dipijit oleh bapak, itu ya anak nyusul ke hotel sana untuk bantu mijit kalau malam itu ikut tidur di hotel karena nggak kuat saya. Iya Bu. Nggak kuat. Malam hari kalau ada season gitu ya terus langsung ke kamar dulu, anak saya udah datang mijit dulu. Anak itu nggak bisa bernafas. Ya seperti Allah. itu. Ya Bu. Nah, setelah hasil pemeriksaan di Karyadi itu kan seperti itu langkah-langkahnya itu. Terus saya minta dirujuk lagi ke rumah sakit daerah di Kudus. Yang terdekat. Ternyata boleh Bu, boleh gitu. Pikir saya mau obatnya juga sama gitu. Iya. Nah, ternyata setelah sampai gitu ya, Bu, ya. Setelah sampai di Martirahayu, dokternya bilang begitu, Ibu jangan gembira dulu kan itu kan sumbatan ini kalau tidak ada sumbatan tapi pembuluh darah ini terlalu kecil, kalau ada sumbatan 10% saja itu fatal begitu Mbak. Fatal berarti. Iya. Terus gimana Dok solusinya? Ya udah nggak boleh capek. Terus gimana kalau Ibu pensiun muda sama itu? Terus disuruh ini minum obat seumur hidup gitu. Sudah saya jalani aja Mbak selama 2016 sampai 2018 itu. Tapi nggak taunya berjalannya waktu ya karena kesibukan juga. Itu tahun 2018. Nah ini Mbak, tambah lagi penyakitnya. Ini telinga itu ya Mbak, telinga itu tiba-tiba kayak ada motornya gitu loh di dalam itu kayak bengong ya, gemberbek gitu loh, nggak nyaman sama sekali. Iya Bu. Nah, terus saya akhirnya tambah dokter lagi kan, tambah dokter THT. Seminggu sekali kita kontrol gitu. Tapi nggak ada perubahan. Jadi minggu keempat, nah ini yang tiba-tiba itu saya dari kantor, tiba-tiba ini kepala saya puter gitu. Vertigo ya itu vertigo itu mutah di rumah itu nggak ada orang Mbak. Di rumah nggak satu pun bapaknya pergi ke Jumatan itu ke Jumatan. Iya Bu. Ya akhirnya bapak datang terus
saya dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu ternyata ditemukan lagi yang Apa itu, Bu? ini karena tadi berdengung tadi, kemudian saya ada vertigo. Terus ditanya ini apakah di jari ibu ini kesemutan, sering kesemutan. Iya Mbak, ternyata di kaki ibu sering kesemutan gitu kan. Iya. Ya, terus akhirnya di scan. Nah, hasil scan ini ternyata ada sumbatan di kepala. Ini kayak stroke ya Bu ya? Stroke ya Bu? lagi. Sumbatan kepala, dokter bilang kalau ibu ini sudah kena stroke ringan seperti itu. Saya teringat sama keluarga saya, Mbak. Ibu saya itu juga meninggal karena stroke. Kakak saya meninggal juga serangan stroke mendadak gitu loh. Nggak sakit, langsung meninggal. Kakak saya dua-duanya, adik saya. Jadi saya berlima ini tinggal 2. Jadi semua meninggal muda dengan penyakit yang sama, yang mematikan tadi, hipertensi, stroke. Saya pikiran saya, ya Allah. Akhirnya di rumah sakit itu saya disuntik di perut, suntik perut ya sampai 4 kali sehingga opnamnya nambah. Oh iya. Seperti itu, Mbak. Insya Allah Bu, perjuangan yang luar biasa ya Bu ya. Ibu, tapi kalau saya melihat Ibu sekarang ya Bu ya, Ibu sehat gitu loh Bu sekarang Bu. Kayak aduh nggak ada ya penyakit-penyakit yang dulu-dulu seperti itu ya Bu ya, yang sampai harus opnam berhari-hari gitu, bolak-balik ke rumah sakit pusat gitu ya Bu ya. Nah Ibu ini penyembuhannya Iya Mbak, ini kan setelah pulang dari rumah sakit itu kan masih merasa belum nyaman ya, belum nyaman. Kemudian saya sudah pergi ke rapat, itu ada rapat dinas. Tiba-tiba di rapat dinas itu kumat, vertigonya kumat. Terus saya ke belakang, agak duduk di belakang gitu. Terus ada teman yang mendekati, Bunda kenapa? Muter kepala saya gitu. Terus teman saya tadi bilang kalau ini pengalaman adik saya, Bun. Itu kemarin tuh pakai ini Bioglas sama produk MCI, itu kok vertigonya baik, sekarang sama tidak kumat. Bunda sendiri kan tahu aku juga jantung gitu bilangnya. Ini aku juga pakai produk MCI. Terus ini baik, ini saya semakin sehat. Saya terus penasaran kan Mbak. Iya Bu. Terus saya tanya, itu belinya di mana ya Bun? Belinya di mana itu? Terus harganya berapa? Gitu kan? Iya. Terus teman saya tuh bilang kalau gitu nanti sore biar teman saya datang ke rumah Bunda gimana? Begitu kan? Terus tiba-tiba saya teringat kalau kayaknya namanya apa tadi ya Bun? Bioglas gitu kan. Bioglas kayaknya pernah dengar, kayaknya pernah ini ada demonstrasi, ada promosi Mbak, di kantor saya. Cuman saya nggak ngikuti sampai selesai gitu loh, nggak ngikuti sampai selesai. Jadi nggak tahu itu produk apa, untuk apa gitu. Terus saya tanyakan ke staf. Kemarin yang pada rapat itu ada yang demo alat kesehatan, siapa yang mendatangkan gitu kan? Staf bilang Mbak Rohis, Bu Rohis Bu. Gitu. Nah kebetulan Bu Rohis itu adalah salah satu guru di daerah binaan saya. Terus saya bel. Terus saya tanya itu produk apa, untuk apa, harganya berapa. Terus dia ngirim gambar, Mbak, saya juga nggak mudeng itu gambar apa gitu kan. Terus dah ini yang jual suruh ke rumah gitu. Terus akhirnya sore-sore beliaunya itu datang, namanya Mas Fatur. Ya, Mas Fatur, malah Bu Rohisnya nggak ikut, Mas Fatur aja yang datang. Terus menawarkan produk-produk MCI itu.
ada Dijelaskan beberapa gitu ya. banyak dijelaskan manfaatnya. Harganya cukup mahal kan waktu itu. Oh, Kalau ibu sakitnya ini pakai ini berapa ini? oh, 4.200.000 begitu kan. Terus iya. saya bilang sama suami, gimana ini mas? Kok mahal? Udah nggak apa-apa. Yang penting ibu bisa sembuh. Karena merawat saya kan udah dari muda sih mbak. Iya. Sudah sering membelikan alat-alat kesehatan, alat-alat Oh, terapi. Suami itu sering iya, iya. membelikan itu. Nah itu ya Hmm, sudah dibayar aja gitu. produknya kayak apa ya Bu ya? Ya Bisa seperti ini. diperlihatkan Bu? Ya ini mbak, ini kan Cara ini pakainya gimana namanya itu, Bu? gimana mbak? Cara pakainya gimana itu? Ini namanya bioglas. Ini cara pemakaiannya dimasukkan dalam air, kemudian dialiri air, kira-kira kayak disuling gitu ya mbak, saya taruh di dispenser dengan dialiri air, ditancapkan di listrik. Itu kira-kira 1 jam airnya sudah bisa diminum. Itu saya minum airnya. Nah ini bukan untuk ibu aja katanya, bisa untuk satu keluarga kan gitu. Nah terus setelah itu bioglas bisa diambil Bu kalau sudah menjadi air minum, airnya sudah berubah menjadi air heksagonal gitu kan. Nah, jadi untuk obat. Terus ini saya ambil, saya masukkan ke ini Mbak, masukkan ke senter. Oh di center. Ya, karena waktu itu kan opnam karena nyumbatan di kepala, ya, maka ini saya senterkan di kepala. Ini dikasih bioglas terus ya senter kepala sini. Ini setiap saat ya waktu istirahat atau tidur seperti itu. Nah saya ingatkan karena saya juga menderita MAH. Ini saya taruh di lambung. Terus ada lagi yang apa ini? Taruh di dada. Nah, ini dada ini saya tempel ya. Yang ini saya tempel di dada sambil udah tidur sudah nyaman di sini seperti itu. Kemudian di punggung ini sudah tak tiduri mbak. Ini sudah tidur tak tiduri itu kan kalau sudah di kasur kan agak gini kan nggak terasa. Sudah semalam seperti itu. Nah ya kecuali itu ya ada lagi sih mbak. Tidak hanya bioglas ya. Oh apalagi itu Bu? Ya, seperti ini, Mbak. Nah, seperti ini. Oh. Nah, kelihatan ya. Ini kan namanya magic stick. Nah, karena saya tanyakan ini telinga saya yang berdengung kok magic stick ini apa kan mau saya apakan gitu. Terus di-roll kan begini ya. Cara pakainya seperti cara pakainya ini. Jadi karena ini vertigo Mbak, mengatasi vertigonya kan. Jadi di otot di bawah telinga ini naik terus kan itu kan sakit sekali ya. Sakit sampai sakitnya hilang. Kemudian di tengkuk, di punggung seperti itu. Sampai nyaman gitu ya Bu ngerolnya ya. Nah, kecuali itu juga ini ya. Nah, ini Mbak. Apa itu Bu? Nih kalung ya. Pakai kalung ini yang saya pakai ini. Jadi itu kemudian senter, bioglas sama magic stick waktu itu seperti itu Mbak. Ibu langsung pakai maksimal ya Bu ya? Iya. Ibu setelah pakai produknya ya bioglas, kalung pendan, tadi ya Bu ya magic stick, yang dirasakan Ibu itu gimana gitu Bu? Ada nggak kebiasaan Ibu yang berubah gitu Bu? Nah ini Mbak, mau percaya tidak percaya ya, saya tuh pakai kalung dan minum itu kan baru 2 hari. Baru 2 hari tiba-tiba ya sudah terencana sih. Saya ada rapat dinas di Malang, saya harus berangkat Ibu harus pergi ke luar kota. Ya. Nah itu kan nggak sadar kalau biasanya itu kalau jalan itu ya ngos-ngosan begitu. Tapi waktu itu saya berjalan setelah setelah rapat, setelah acara dinas itu kan mumpung di Malang kan refreshing gitu kan ya, refreshing itu ke Jatim Park 2, kemudian ke Museum Angkot, kemudian ke Selekta, ya ke Bukit Selekta, ya. Nah itu kok nggak terasa, kok
enggak ngos-ngosan ya. Terus Oh ini Ibu saya ya. kuat ya, saya kuat itu naik bukit itu saya kuat itu. Ibu, Tinggi Mbak itunya. Itu waktu sekolah kan saya pernah ke situ ya. Jadi iya. saya ingin menapak tilas gitu loh. Nah, ini sampai bukit tinggi itu. Iya, Nah, tuh. sampai teman-teman bilang loh itu Bunda itu gila itu habis sakit kok kuat mosok gitu loh. Saya pun belum sadar kalau saya mempunyai energi yang luar biasa dari Iya. kalung pendan yang saya pakai tadi. Oh, Belum sadar saya gitu loh. sadar ya Bu ya. Iya, pikir saya loh, ini kok saya kuat gitu. Padahal kalau jalan itu teman-teman, ini tasnya tak bawakan gitu kan, nggak habis sakit banyak yang rawat gitu loh. Nah, malahan kuat itu naik bukit terus keliling tadi ya Jatim Park 2 itu luas sekali. Kan luas ya Bu ya, Jatim Iya, Park sama apa iya. tadi? Museum Angkot. Museum Luas Angkot. sekali. Itu kan luas banget Bu. Iya. Tapi Ibu kuat ya, padahal kan Iya. habis opnam ya Bu ya. Iya, padahal sebelumnya itu ngos-ngosan Mbak, jalan sedikit tuh ngos-ngosan. Iya, seperti itu. Ini luar Jadi, biasa ini. Ya. luar biasa ya Bu ya. Jadi baru 2 hari. 2 hari ya. 2 hari pakai tadi ya Bu ya, produk tadi. Ibu langsung pergi keluar kota. Iya. Untuk tugas, kemudian ada sisa hari untuk refreshing ya Bu ya. Bahkan kita naik ke bukit, keliling ke ini ke Batu gitu ya Bu ya. Iya, ke Batu. Iya, tapi Ibu belum nyadar ya waktu itu energinya Belum dari mana gitu, belum nyadar ya Bu ya. belum sekali ya, belum nyadar. Iya. Ibu semenjak kenal bioglas, kalung pendan gitu ya Bu ya. Kandungan Ibu kan tadi semakin membaik ya Bu. Iya. Masih suka minum obat nggak Bu setelah itu Bu? Masih suka pijat juga nggak itu? Ini Mbak, itu kan kebiasaan saya dulu ya sebelum pakai kalung pendan itu kalau bepergian jauh ya, itu seringnya sampai di jalan gitu tarik koyo. Nah itu di sini kan saya tempel gitu ya, saya tempel karena nggak kuat sakitnya itu. Ya. Nah, saya tempel, terus kasih ini kayak balsam semacamnya itu pasti ada di tas. Nah alhamdulillah setelah pakai apa ini produk MCI ini, iya, ya luar biasa gitu. Jadi suami sudah nggak mijit lagi, dan dia itu ini 1 Januari 2019 Mbak, dia kan pensiun itu. Iya Bu. Nah, pensiun, dan syukur alhamdulillah saya tuh pakainya itu kan mulai 2018 akhir, jadi Oktober ya Bu ya. saya pakai. Berarti Oktober kan itu akhir, berarti kan November, Desember. November awal gitu ya. Terus suami itu 1 Januari 2019 pensiun. Nggak terasa 2 bulan itu saya tuh nggak pernah minta pijit gitu Mbak. Nggak pernah minta pijit. Nah itu kok saya syukuri luar biasa. Jadi ini vertigo saya itu sudah nggak kunjung lagi, mudah-mudahan nggak ada lagi lah. Nah, penyakit jantung yang saya rasakan sakit, kemudian bertahun-tahun sejak kecil, ini nggak tahunya Allah memberikan sembuh dengan produk MCI tadi. 2 bulan. Sudah nggak pernah nyeri lagi gitu? gitu? Nggak pernah nyeri lagi, nggak pernah sesak lagi. Masya Allah. Sudah kuat jalan, naik tangga juga lancar. Alhamdulillah. Bapak juga sudah nggak mijit-mijit lagi ya Bu ya? Iya, ini. Udah pensiun Bapak Bu? Pensiun kerjanya, pensiun tukang pijitnya. Oh, Masya Allah. Bapak dipensiunkan dengan produk tadi ya Bu ya? Ibu selain pakai produk tadi ya Bu, bioglas, pakai kalung gitu, pakai magic stick, apa Ibu juga pakai produk yang lain? Apa masih minum obat juga Bu? Itu? Iya Mbak, ini gantinya obat itu kan karena tadi saya bilang kan yang pengencer darah itu mahnya malahan sakit dan akut sekali. Yang namanya minum teh aja nggak berani, nyeri itu. Saya ganti pakai nutrisi dari MCI Mbak. Seperti ini. Oh, apa itu Bu? Oh, CGF. CGF-nya.
Kemudian ini Novit. Oh iya. Kelihatan ya Mbak? Iya kelihatan Bu. Novit. Nah ini ada sejarahnya Mbak. Kemarin itu pas pandemi tahun 2021 ya. Juni, tepatnya bulan Juni itu. Iya. Kami tuh saat keluarga terpapar. Dan hasil swab itu memang positif gitu. Positif. Syukur alhamdulillah ada Novit tadi. Sehingga kami setiap harinya memang mengkonsumsi Novit ini gitu loh. Pagi sore semuanya. Jadi karantina di rumah, jadi enggak sampai tumbang karena ada Novit ini. Ini luar biasa Mbak, karena ini kan memang pengusir virus ya, Jadi 3 hari saja kami lemes, tuh 3 hari saja. Untuk selanjutnya sudah sehat. Cuman karena kita harus karantina, kita nggak boleh pergi-pergi. Jadi setiap hari ya tidur makan, berjemur gitu. Tapi sehat kami karena minum Novit ini gitu. Ini luar biasa Novit itu ya, seperti itu Mbak. Ada lagi Bu yang Ibu konsumsi? Ini Mbak. Udah enggak ya Bu tadi ya? Obatnya ada Nano. Nano tapi untuk suami. Oh, kenapa Bapak Bu? Bapak itu ini Mbak, matanya yang kanan kiri itu ya, silinder gitu. Silinder di plus dan silinder. Ini setiap hari disemprot dengan Nano ini. Alhamdulillah kemarin cek di dokter, silindernya udah sembuh. Alhamdulillah. Masya Allah ya Bu ya, alhamdulillah banget ini. Ibu sekarang kan sudah nggak kambuhan, lebih sehat gitu ya Bu ya. Udah nggak ketergantungan obat lagi, tapi masih kontrol ya Bu ya. Iya, saya rajin kontrol dalam arti begini. Jadi biar produk MCI yang saya pakai ini betul-betul masih apa tidak gitu loh. Apakah hanya sementara begitu. Jadi setiap bulan saya cek dokter tos gitu loh. Gitu. Berarti semakin baik. Sehat gitu, Ibu Putih sehat gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah lebih baik, lebih sehat ya Bu ya. Dan untuk Bapak juga ya selamat ya Bu. Sudah pensiun jadi tukang pijatnya Ibu juga ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ibu, selain Ibu nih, siapa lagi di keluarga Ibu itu yang merasakan manfaat dari produk tadi Bu? Iya. Ya tadi yang pertama suami ya Mbak. Suami tadi pakai nano spray itu untuk silindernya. Nah ini yang mungkin pemirsa atau Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin belum nyoba. Ya. Waktu itu Januari 2019 suami itu ini pensiun. Nah, pensiun itu kebiasaan kalau pensiun itu kan diperpisahi. Nah diperpisahi diajak nggak enak-enak tapi diajak ke gunung gitu loh, naik gunung. Ya. Waktu itu karena usia pensiun itu kan kalau guru 60 ya udah tua Mbak itu. Nah terus ini saya belum punya kalung, hanya saya yang punya kalung kan. Terus saya punya biomini Mbak. Biomini itu tak kasih tali gitu ya. Terus saya kalungkan di leher Bapak untuk kalung gitu. Terus dia luar biasa ini. Kayak kuda katanya. Jadi 10 tahun sebelumnya itu kan masih muda, umur 50 tahun ya. Itu juga pernah ke tempat yang sama, itu hanya separuh aja sudah tidak kuat gitu loh. Nah itu 10 tahun kemudian tambah tua dengan memakai kalung biomini saya kalungkan itu energinya luar biasa. Jadi sampai puncak yang paling atas, jadi candi yang paling atas, Candi Songo atau candi berapa itu. Dia sendiri juga heran dia, loh kok bisa sih? Cepat gitu loh. Itu biomini. Biomini buat kalung ya Bu ya. Terus ada lagi itu sepupu saya. Ini saya pas diklat di Semarang itu dibel tante saya kalau si sepupu saya tadi sakit kayak saya dulu nih pakai apa ini
kamu pulang kapan gitu kan. Nah terus ternyata saya pulang, saya langsung ke rumahnya, sama keluhannya sama dengan saya itu Apa sepupu Bu? saya. Jadi Jantung? ini ya ini apa ini perih Mbak, ini sesek sampai resign dari perusahaan karena nggak kuat, swasta kan, terus resign dari perusahaan nggak kuat, terus di rumah. Terus sementara itu saya pinjami dulu si Bioglas itu, terus dia merasa enak Mbak gitu, terus langsung membeli. Nah dia sebelumnya dirujuk ke Karyati juga, dan harus sudah kateter, divonis harus pasang ring Mbak, itu dia. Oh iya. Nggak berani dia. Iya. Nggak berani sampai ini ya, dimarahi dokter. Kamu tuh gimana? Sudah kayak gini sudah harus pasang ring, nggak mau. Terus marah larinya ke saya, terus pakai produk MCI, kalung pendan, Bioglas, alhamdulillah sembuh, dan ini sudah masuk kerja lagi. Oh, alhamdulillah. 3 bulan, 4 bulanan lah. 4 bulan dia merasa nggak jadi ringan lagi, ya. Terus masuk ke perusahaan lagi. Ini sudah bekerja lagi, sudah sembuh lagi. Terus ada lagi Mbak Lili, ini yang ini karena dilihat orang banyak ya. Itu tim voli saya pada bulan November tahun 2018 itu hari ulang tahun PGRI, ada perlombaan ya, pertandingan voli. Nah, sudah sampai final tim saya, sudah sampai final. Nah, tiba-tiba si jago cemesnya itu kayak mau pingsan gitu. Kelelasan. Dia lemes sekali gitu. Terus saya malu-malu gimana gitu ya. Saya nonton itu. Terus saya lepas kalung ini. Nah, kalung saya lepas. Ini mau tak bawa ke sana, kok saya malu dikirain gimana? Apa iya, apa tidak gitu kan. Terus saya tetap lari mendekati mbaknya tadi, terus saya pakaikan. Kemanapun kan saya bawa air Bioglas itu di botol. Terus ini kepala, ini jilbabnya saya lepas bentar, kepalanya saya guyur Mbak, saya guyur dengan air Bioglas itu. Oh, diguyur air kepala. Ya, terus saya minumkan, terus mukanya ini saya guyur, dadanya saya guyur, ya gitu. Kok tiba-tiba ini bangkit kembali, padahal temannya udah menyerah, kita WO aja gitu. Malah nangis gitu. Enggak, tetap gitu. Saya malah dimarahi sama guru olahraga. Bunda itu minum yang manis-manis aja, jangan dikasih air putih. Ini obat Mas, saya bilang gitu kan. Nah itu ternyata langsung kayak refleks gini loh. Terus langsung dia tuh seger kembali masuk ke lapangan lagi, bertanding lagi, asal tim out, saya guyur lagi, saya kasih minum lagi. Saya sampai diteriakin itu para penonton, itu Bu Puji itu air dari dukun itu gitu katanya kan. Nah biarin, nah itu sampai final itu selesai, finish dia menang, ini luar biasa. Sampai sejak itu terus agak gimana ya, Bioglas, Bu Puji, nah ini terus ramai. Air dari apa tadi Bu? Air dari dukun katanya. Dari dukun gitu ya Bu. Itu yang keluarga dekat, juga tetangga yang nyoba air biomini saya, terus keluar batu ginjalnya, ini ada 3 orang tetangga itu kanan kiri itu, gitu. Jadi batu kencing batunya itu padahal sudah ini Mbak, sudah kencing darah itu sudah 2 minggu di rumah itu. Nah minggu itu dia harus operasi di Martirayu, itu sudah ada jadwalnya, dia harus operasi. Ternyata dengan minum air biomini itu hanya semalam. Kemudian biomininya itu ditaruh saku. Dikantongi. Ya dikantongi. Mungkin berapa jam ya? 6 jam kayaknya. Jam 6 sampai jam 12 siang. Nah jam 12 siang dia pipis, keluar batu 2. Oh Masya Allah. Biomini yang kecil hijau yang luar biasa. Itu kebetulan kok tetangga saya kanan dan kiri mempunyai keluhan yang sama, dan batu berharganya tadi keluar gitu loh. Dengan si kecil itu.
Seperti itu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, luar biasa banget ya Bu ya. Bukan hanya Ibu yang merasakan produknya, Iya, Bapak, nggih, keluarga, teman-teman ya Bu ya. Ibu langsung iya, berbagi gitu ya Bu ya. Bagi-bagi betul. air tadi ya karena Ibu Iya, bawa gitu. Oh, ya. Ini Mbak, saya iya. juga pengen kan seperti Mbak Lili, punya kulit yang kenceng, Oh, walaupun yang bersih, nggih. walaupun udah pensiun, saya juga pengen pengen apa ini, kelihatan awet muda gitu loh Nah, Ibu Mbak. emang awet muda kok. Apa rahasianya Bu? Ini Mbak, saya ini Oh, iya 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 kelihatan ya kelihatan. Mbak, Iya, glucola yang saya Rukola. setiap mau tidur itu Hmm, minum glucola ini. Dan pantesan. ternyata setelah minum ini kok saya eh, kadang kan kita ketemu dengan ibu-ibu pensiunan gitu kan, duduk-duduk bersama beda kulitnya dengan Eee, mereka gitu loh. Jadi memang memang luar biasa ini glucola ini ya. Bisa menjadikan kulit lebih kenceng, halus, Nggih, bersih gitu ya. nggih, Mungkin pantesan bisa awet muda seger juga gitu ya, loh, Mbak. Bu. Ibu seger gitu loh, cantiknya orang tua gitu loh, Bu. Iya, alhamdulillah nggih, Bu, luar biasa banget nggih. Ibu ada pesan buat pemirsa nih tentang produk ikhtiar produk MCI ini, Bu? Iya, Monggo, Bu. ya. Bagi para pemirsa di rumah, saudara-saudaraku, jaga sehatmu, jangan nunggu datang sakitmu. Jadi yang namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bagi yang sudah punya bioglas dan kalung pendan, ini pakailah secara rutin, jangan dianggurin. Semua itu pakai proses, ada yang langsung sembuh seperti saya, ada yang sedikit demi sedikit, asal itu pemakaiannya betul, telaten, dan cara pakainya itu rutin, dan selalu memohon kepada Allah, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Seperti itu, ya, Mbak. Jadi jangan fanatik juga ya, coba dirubah apa ini, mindset kita. Jadi yang namanya sakit itu tidak harus ke dokter, tidak harus minum obat. Nyatanya saya sudah berpuluh-puluh tahun, beberapa dokter, dukun mungkin juga kan, tukang pijit, terapis, sudah berusaha semaksimal mungkin, alat pijit apa saja dibeli oleh suami, nyatanya tidak sembuh ya. Nah, dengan ikhtiar bioglas, produk MCI tadi, 2 bulan jantung saya hilang. Ini luar biasa. Jadi Jantungnya mari hilang. kita rubah mindset kita. Jadi tidak harus sakit, tidak harus ke dokter, tidak harus minum obat. Jadi ada alat yang terbuat dari batuan yang disediakan oleh Allah, yang diolah oleh manusia, dipergunakan untuk kesehatan kita. Ini perlu dimengerti oleh kita semua seperti itu. Dan bagi yang belum punya, ya, bagi yang belum punya, segeralah miliki, ya, segera miliki produk MCI ini, ya. Karena produk MCI ini kelihatannya mahal sih, kelihatannya mahal, tetapi sebetulnya murah. Karena satu barang ini untuk 20 tahun, bisa untuk satu keluarga kan Mbak. Lama ya, Bu? Kalau dihitung 20 tahun itu berapa dibanding dengan kita harus ke dokter, opnam, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi, dan saya pesan kepada mungkin yang belum membeli, ini hati-hati barang tiruan ya. Banyak di sana, di luaran sana banyak yang tiruan persis sama, tapi khasiatnya beda. Ya, ini belilah di distributor resmi MCI saja. Iya. Seperti itu ya Mbak. Alhamdulillah, saya ikut berbahagia Bu. Ibu sekarang lebih sehat alami gitu ya Bu. Udah nggak ketergantungan obat lagi, walaupun tiap 2 minggu masih kontrol ya Bu ya untuk melihat. Ya. Dan Ibu sudah bisa aktivitas maksimal lagi tanpa lah. Ibu, saya dapat berita nih Bu.
selain Ibu pemakai produk MCI, Ibu juga penjual juga ya Bu ya? Bahkan sudah banyak pencapaian yang Ibu dapatkan. Ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, semenjak kapan itu Ibu menjalankan bisnis MCI? Bisa diceritakan pada kami Bu? Ya, begini Mbak. Sebetulnya saya itu kan tidak punya bakat untuk jualan Mbak. Apalagi waktu dinas saya itu kan mulai pagi sampai sore, itu kayaknya tidak ada waktu loh. Tapi waktu membeli itu kan udah si Mas Fatur itu bilang, Ibu mau menjalankan bisnisnya gitu loh. Loh, memang ini ada bisnisnya gitu loh. Maksudnya Iya, Bu. bisnis apa? Nggak tahu Mbak. Biasanya kalau suami beli alat ya sudah beli kan gitu. Oh. Beli berjuta-juta juga sih. Tapi ini beda. Ibu mau menjalankan bisnisnya. Nah, aku kan nggak ada waktu Mas, gitu kan. Nanti saya bantu, Ibu, saya bantu. Waktu itu Ibu masih bekerja ya Bu ya? Masih bekerja kan Mbak tahun 2018, maka mohon maaf kalau tadi di judul itu ASN karena saya ini berikhtiar waktu saya masih menjadi pegawai gitu tahun 2018 itu. Jadi masih bekerja 2 tahun itu. Jadi si Mas Fatur itu membantu cara promonya gimana, cara presentasinya gimana, itu sejak Oktober Mbak 2018. Karena begitu saya merasakan khasiatnya ya, udah mulai sharing-sharing dengan teman-teman. Teman-teman juga melihat kan kalau saya dulu kok saking gembiranya ya Bu ya, Ibu banyak sharing gitu ya Bu ya. Luar biasa, bagus banget Bu. Ibu, apa ini motivasi Ibu kok mau gitu loh menjalankan bisnis MCI Bu? Motivasinya Ibu itu apa gitu Bu? Iya, dari awal itu kan sebetulnya kan pengen berbagi sehat ya, berbagi sehat. Kalau penyakit saya yang banyak saja bisa disembuhkan dengan satu produk dan bisa dipakai 20 tahun, serta bisa dipakai untuk sekeluarga. Pikir saya ini barang mahal tapi murah kan gitu, tanpa 20 tahun. Nah karena itu saya akhirnya ini mulai sharing-sharing. Karena saya ini bergerak di bidang pendidikan, maka saya punya motivasi, Mbak. Oh iya. Motivasi kalau guru itu sehat, otomatis kan guru saya saran-saran. Kalau sehat, maka dia akan bisa mengajar dengan baik. Akan mengajar dengan sepenuh hati. Iya, hasilnya kan hasil pendidikan ini akan lebih berkualitas. Itu motivasi saya pertama itu. Iya Bu. Beda kan jika guru itu sakit-sakitan, sering izin untuk berobat, opnan dan lain-lain. Nah, itu apalagi kayaknya bisnisnya ini Kak bisa ya disambi dengan tidak harus meluangkan waktu kan Mbak, dan tidak harus mengganggu tugas dinas saya itu. Kapan Ibu berbaginya? Kan Ibu itu masih aktif bekerja ya Bu. Ibu jam kerjanya jam berapa Bu itu? Pukul 7. Pukul 7 kan udah mulai ya, berarti berangkatnya kan setengah 7 sampai 4 sore ya. 4 sore baru sampai rumah. Masya Allah. Tapi Ibu masih bisa berbagi ya Bu ya? Alhamdulillah Mbak. Saya ya ini setiap hari itu setelah habis dari berjamaah masjid di berjamaah subuh di masjid itu saya sempatkan, saya target memang 30 menit 30 menit saya untuk pegang HP. Jadi keluarga juga sudah maklum ini Ibu jualan gitu kan. Cara promosinya Ibu itu ya Bu ya? Seperti itu. Dengan update status dulu, kalau pagi update status seperti itu. Dan kalau ini Mbak, saya kan 5 hari kerja ya. Tiap hari Sabtu, Minggu itu saya offline prospek keliling. Oh Masya Allah. Ya, dengan suami kan, suami sudah pensiun kan. Ya kadang masih ditemani, didampingi ini Mbak Hani, upline saya, Mas Fatur, begitu. Didampingi upline juga ya Bu. Seperti itu, upline yang setia saya. Juga mendampingi, ganti saya mendampingi mitra-mitra saya, mengajari bagaimana prospek, bagaimana presentasi gitu. Keren banget Bu. Jadi di sela waktunya Ibu tadi Sabtu Minggu itu Ibu pakai untuk
prospek secara offline gitu ya Bu ya. Iya. Dan tiap hari Ibu juga komitmen tadi nggih habis subuh komitmen untuk pegang HP untuk branding ya Bu ya Iya, di HP seperti itu. gitu. Ya. Masya Allah, luar biasa banget Bu. Terus Bu, itu kan ada pandemi ya Bu ya. Iya, iya. Kita tidak bisa banyak tatap muka gitu loh Bu. Nah, cara promosinya Ibu itu bagaimana itu Bu? Ya itu kan memang full ya Mbak, full melalui HP. Melalui HP seperti itu. Cuman sebelum pandemi itu kan waktu itu masih dinas ya, saya tahun 2020 ya. Masih dinas itu ya ini dengan cara itu Mbak, cari jadwal rapat-rapat ini ya. Cari jadwal rapat-rapat di kecamatan yang lain gitu, minta waktu untuk presentasi di sana. Terus apa ini dibantu Upline Mas Fatur, Mbak Hani itu. Nah di sana hanya satu testimoni penyakit saya. Saya kira di kecamatan lain itu kan banyak yang kenal saya. Siapa tahu Bu Puji ya, Bu Puji itu sakit ini. Nah itu yang karena memang nyata ya, tidak dibuat-buat testimoninya. Alhamdulillah berhasil baik dan 2 bulan itu bisa trip gitu Mbak. Nah waktu pandemi ya trip ke Vietnam itu waktu itu hanya 2 bulan, join 2 bulan langsung Masya trip. Allah. Nah waktu pandemi ya hanya lewat ini Mbak, lewat HP kan, hapus status. Kemudian japri-japri ya ini Vietnam Mbak ini. Ini frame-nya Ibu pertama kali ya Bu ya? Pertama kali Iya. 2 bulan aktif ya Bu? 2 bulan aktif. 2 Kan bulan. memang sudah lewat ya. Kalau seperti ini kan kita promo tripnya kan bulan September kan Mbak. Saya joinnya akhir Oktober ya. Kita bergeraknya mulai November, Desember kan. Tersisa 2 bulan tapi Ibu berhasil tembus trip ke Vietnam. Masya Allah, keren banget. Ingin sekali jalan-jalan ke luar negeri dan akhirnya bisa terlaksana seperti itu. Dan Ibu berangkat ya waktu itu ke Vietnam Bu? Ini fotonya. Alhamdulillah keren banget, 2 bulan sudah dan trip ya Bu ya. Padahal Ibu kan habis sakit yang dari kecil gitu loh Bu. Iya. Dari kecil Ibu sakit terus sembuh dan berbekal dari testimoni pribadi. Iya betul. Ibu berhasil ini, Masya Allah. Ibu pencapaian apa lagi nih yang Ibu dapatkan itu Bu? Iya itu alhamdulillah setelah dari Vietnam itu setiap promo trip alhamdulillah bisa down Mbak. Jadi ada Masya Allah. Selalu down ya Bu ya? Iya ke Hong Kong, ada ke Korea, ada ke Singapura, ya ini ke Hong Kong Mbak ini. Iya. Keren banget. Ya. Ada ke Korea. Ini Korea, kemudian Singapura, ya, kemudian ke Dubai. Iya. Ya ini. Iya, Singapura ini ya. Iya Bu. Ke Dubai, ya ini. Terus umroh Mbak. Nah ini umroh. Bisa umroh seperti itu. Alhamdulillah bisa tembus umroh. Dan ini baru saja saya, Masya Allah. baru saja 2 minggu Mbak pulang umroh. Iya, tapi sudah kangen ingin kembali lagi nih. Semoga bisa, pasti bisa deh Ibu deh. Iya, ini kan begini Mbak, memang ingin umroh ini ada ceritanya ya Mbak. Saya sebetulnya sudah haji Mbak tahun 2010. Ya, cuman bukan dari gaji PNS ya waktu itu. Tapi karena memang saya itu rajin menabung dan pekerja keras. Kerja keras, saya selain jadi PNS itu pernah dulu jadi tukang rias, jadi pangkas rambut, ya, seperti itu. Sehingga saya memang ingin sekali pergi haji. Nah, waktu itu memang ada banyak orang yang mencibirkan, gini kok pergi haji gitu, ibu pekerjaannya apa? Guru.
Oh guru, memangnya punya usaha apa kan gitu. Nah saya, iya nggak punya. Oh berarti Wahyu gitu. Iya nama saya Wahyu. Nggak tahunya Mbak Wahyu itu sawah payu. Nah terus Oh, kayak gimana ya kok aku kok diejek gitu loh. Jadi pergi haji uang-uangku sendiri diejek gitu. Jadi ya Allah. Jadi yang bisa pergi haji waktu itu kan memang orang-orang yang punya usaha sih Mbak. Seperti kalau ASN itu ya sulit lah untuk mengumpulkan uang itu, apalagi ada anak-anak, kita juga iya. perlu kuliah lagi kan gitu. Jadi apa ini? Ya alhamdulillah terlaksana itu tidak pergi haji. Nah Alhamdulillah. ketika ini kan ada jamaah haji itu ya, setiap bulanan itu kan ketemu. Kalau ketemu begini Mbak, Ibu sudah umroh berapa kali? Itu kayak aku ditampar gitu gimana ya? Ya Allah, kapan Motivasi. saya? Iya, kapan aku bisa umroh? Mereka kan pengusaha-pengusaha, jadi punya usaha. Jadi yang bisa umroh gitu pengusaha-pengusaha. Jadi kapan bisa umroh? Dan alhamdulillah kemarin dari MCI itu bisa terlaksana dengan Masya Allah. gratis melalui trip dengan suami. Alhamdulillah. Dan saya juga ingin ini kan Mbak, jalan-jalan ke luar negeri itu kan nggak mungkin kalau ASN kok punya uang jalan-jalan ke luar negeri itu kan nggak mungkin kan gitu. Nah ini kan tapi pingin gitu loh. Iya, Bu. Karena Masya impian saya itu Allah. akhirnya bisa terlaksana itu. Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa sekali nih pencapaian Ibu ini. Konsisten tembus trip tiap promonya. Dan alhamdulillah juga bisa umroh ya Bu ya. Ya, Ibu ada pencapaian apa lagi nih yang Ibu hasilkan dari bisnis MCI ini Bu? iya. Ini sebetulnya saya malu atau gimana ya Mbak? Kenapa? Saya itu kan melihat leader-leader itu juga kan dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang gitu kan. Nyatanya bisa gitu loh, bisa menjalankan. Ada yang latar belakangnya memang udah mapan, ada yang memang dari nol itu bisa. Kalau mereka bisa, saya pasti bisa. Itu kan, Masya itu Allah. motivasi saya. Terus saya tadi ingin ini Mbak, saya punya impian jika saya pensiun itu nanti saya ingin tetap punya penghasilan yang layak. Seperti itu ya. Terus ingin jalan-jalan ke luar negeri lah. Yang namanya jalan-jalan ke luar negeri itu kan kebiasaan artis-artis ya Mbak. Seperti itu kan. Nah, jadi mana mungkin kalau orang-orang awam itu jalan-jalan ke luar negeri itu kan kayak aneh gitu. Tapi saya ingin itu, saya ingin jalan-jalan ke luar negeri kayak artis. Dan ingin menambah aset tanah. Ingin menambah rumah lagi. Ingin beli tanah Bu. Ya alhamdulillah Mbak ini. Kalau dulu beli rumah, beli tanah itu kan harus kredit ya Mbak. Jadi ngutang dulu bank, terus belinya sih cash, tapi uangnya kan ngutang. Nah ini dengan bisnis MCA ini, alhamdulillah saya bisa membeli tanah secara cash dari ini ya Bu ya. dari Masya Allah. bonus MCI ini. Ya ini Ya. belakang rumah, nah, mungkin sebentar lagi akan saya bangun rumah juga dari bonus MCI. Masya Allah, luar biasa banget Bu. Masya Allah. Alhamdulillah kagum banget deh saya sama Ibu ini ya. Ibu sebenarnya Ibu itu kan sudah di zona nyaman ya Bu ya, sudah terima uang pensiun tiap bulan, Bapak juga gitu Bu ya. Tapi Ibu mau gitu loh menjalankan bisnis MCI gitu ya Bu ya. Masya Allah. Ibu apa saja nih yang Ibu lakukan sehingga Ibu itu bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa itu Bu? Gitu ya Mbak. Okay. Saya kan ini sering mengikuti grup meeting ya Mbak. Grup meeting, kemudian VIP,
kemudian mengikuti support system yang diberikan dari Oh, BSN, iya. termasuk marketing plan-nya, semua diajari di BSN, dan itu yang menjadikan saya untuk tetap bergerak bersama suami, selalu sharing-sharing dengan orang sehat, dengan orang sakit. Ya, orang sehat ya tentu saja kan bisa saya ajak bisnisnya kan, orang sakit untuk mengobati penyakitnya. Nah, dengan seperti itu akhirnya saya juga sering ini mengadakan rapat-rapat kecil di jaringan saya dan selalu membina jaringan saya seperti itu, Mbak. Oh, iya Bu. Jadi ini kan bisnis baru gitu ya buat Ibu ya. Tadi Ibu bilang Ibu rajin ikut VIP, ikut grup meeting gitu ya Bu ya. Masya Ya. Allah. Antusias belajar juga ya Bu ya. Sehingga Ibu bisa mencapai pencapaian yang luar biasa tadi. Ibu, Karena itu kan hal yang baru, yang saya memang nol ya Mbak. oh, Taunya iya. ya bidang pendidikan, kurikulum itu kan. Kalau bisnis memang sama sekali tidak tahu. Jadi di sini memang ada apa itu tempat belajarnya lah, di MCA itu ada tempat di belajarnya, sehingga saya Oh, bisa menjalani dengan baik itu. Alhamdulillah. Jadi Ibu juga rajin ya, rajin mengikuti pertemuan gitu ya Bu ya. Karena ini bisnis baru buat Ibu. Jadi sebenarnya tidak tidak ada kata terlambat gitu ya Bu ya. Iya, Asal mau tadi ya Bu mau belajar gitu ya Bu ya. iya, Ibu ada nggak pengalaman yang tidak menyenangkan Bu saat promo produk gitu Bu? iya. Yang namanya tidak menyenangkan tentu saja Mbak, yaitu yang biasa dialami oleh teman-teman yang lain kan mestinya. Kayak promo ditolak, promo berulang kali, beberapa hari ditolak, nggak ada closingan. Ya kita nggak putus asa. Gitu. Jadi memang jalannya harus begitu. Yang namanya orang itu penolakan ya karena macam-macam. Mungkin tidak percaya dengan produknya, mungkin belum siap uangnya, begitu kan. Terus ada lagi Pak yang tidak menyenangkan itu ini, ada yang alasan ibunya di rumah sakit gitu kan. Iya. Di rumah sakit di ICU dan butuh produk itu. Tolong dikirim Bu, nanti saya transfer gitu. Tapi ternyata kata ibu saya, jadi sampai barang itu saya kirim sampai sekarang nggak ada transfer. Nah, itu yang tidak menyenangkan itu. Innalillahi ya Bu ya. Ya Allah. Ya, Ya yang pasti ada namanya ya Bu kecewa ya. ya tetap kecewa sih Mbak. Tapi Iya. ya saya kembalikan lagi kepada Allah dengan Oke. berdoa dan memohon. Justru saya mendoakan orang tersebut semoga dia dimudahkan rezekinya sehingga Amin. segera bisa bayarkan gitu. Iya, iya. Tapi nggak bayar sampai sekarang. Suami bilang ya udah diikhlaskan saja gitu kan. Ya Iya. mungkin itu belum rezeki kita. Insya Allah kita akan diganti rezeki yang lebih besar. Jadi teman-teman ya gitu, kalau ada semacam ini ya jangan putus asa gitu ya. Mungkin belum rezeki kita gitu. Yang namanya kecewa tetap kecewa. Nanti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Gitu kan, Amin. Mbak? Luar biasa ya Bu, positif sekali Bu ya. Ibu, kalau pengalaman yang menyenangkan Bu, ada juga kan pasti? Wah banyak sekali Mbak. Apa Bu di antaranya yang menyenangkan itu Bu? Bang, 4 bulan. Don't trip. Oh itu ya Bu ya. Promotornya bisa don itu kan. Nah, ini kan memang kesempatan jalan-jalannya saya memang baru sekali. Karena apa? Karena cutinya kan sulit sih Mbak. Waktu Iya, ASN masih ya. dinas itu kan sulit sehingga uang itu bisa diambil uang kok Mbak. Oh, Ke Hong Kong, Korea, keren keren. Dubai itu kan nggak bisa Bang, karena sulit untuk apa izinnya kan gitu. Cuti berulang-ulang kali juga nggak enak juga kan. Itu bisa diambil uang kan Mbak. Jadi uangnya bisa untuk beli aset tadi seperti itu. Nah, Masya Allah. alhamdulillah bisa jalan-jalan kayak artis ya. Waktu kita di luar negeri kok aku kayak artis. Iya, Nah, ini Bu. luar biasa alami, dan kemarin itu nginep umroh Ya Bu, bersama Mbak Lili ya, syukur ada alhamdulillah. Iya,
Enggak Pengalaman yang kebayang indah. itu loh Mbak, kebayang bisa umroh, kita Masya kita Allah. bermalam di hotel bintang 5 itu Ya nanti Bu lagi luar Bu ya, biasa. tahun depan lagi ya. Iya, iya. Mudah-mudahan Ya dimudahkan. itu pengalaman yang menyenangkan gitu ya Iya. Bu ya. Masya Allah. Ibu, ini kan bisnis baru ya buat Ibu ya. Kan pasti ada tantangan gitu loh Bu dalam menjalankan bisnis ini. Nah, tantangannya kayak apa gitu Bu? Iya, itu kan tadi ya saya bilang yang namanya nggak berpengalaman dalam bidang bisnis ini tantangan saya ya. Ya. Saya harus belajar gitu. Saya harus belajar, saya harus bisa gitu. Masya Allah. Yang